Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Julani HS dengan NIM 2461201086. Saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu pengelolaan mobilitas internasional dan ukuran kontribusi fungsi SDM perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi globalisasi ekonomi telah mendorong perusahaan multinasional untuk memperluas operasinya melintas batas negara, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja yang mampu bekerja secara lintas budaya dan lintas negara semakin meningkat. Mobilitas internasional yang mencangkup penugasan, ekspatriat, transfer karyawan antar negara, hingga repatriasi setelah masa tugas berakhir, menjadi instrumen strategi bagi perusahaan dalam mentransfer pengetahuan, mengembangkan kompetensi global, dan menjaga konsisten standar operasional di berbagai negara. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana perusahaan mengelola mobilitas internasional karyawan, mencangkup proses ekspatriat, penempatan global, dan repatriasi dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia berkontribusi dalam keberhasilan proses mobilitas internasional tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana ukuran atau indikator kontribusi fungsi SDM dapat dinilai dalam konteks pengelolaan mobilitas internasional perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas perusahaan multinasional mengelola mobilitas internasional karyawan melalui 3 tahap utama yang saling terkait untuk mendukung strategi bisnis global. Yang pertama, ekspatriat atau outbound, seleksi kandidat berdasarkan kompetensi teknis dan kemampuan adaptasi lintas budaya. Yang kedua, pelatihan prakeberangkatan, bahasa, budaya, dan aspek legal negara tujuan. Selanjutnya, penyusunan kompetensi internasional, standar hidup ekspatriat tetap setara dengan di negara asal. Yang kedua, penempatan global. Yang pertama, mengacu pada pendekatan staffing internasional. Yang kedua, permuter, yaitu posisi kunci diisi dari kantor pusat. Polisentrik, mengandalkan tenaga kerja lokal, atau geosentrik, terbaik dari manapun asalnya. Tujuannya transfer pengetahuan, kontrol manajerial, dan pengembangan kapasitas global perusahaan. Yang ketiga, repatriasi. Yang pertama, perencanaan reintegrasi karyawan ke organisasi asal termasuk penyelesaian karir dan posisi. Yang kedua, manajemen reserve culture shock serta pemanfaatan pengalaman internasional karyawan sebagai aset pengetahuan organisasi. Selanjutnya, kontribusi terhadap strategi bisnis. Ketiga proses ini mendukung strategi internasionalisasi perusahaan dengan memastikan kesiapan kepemimpinan global, transfer praktek terbaik antar negara, dan pembangunan jaringan talenta lintas batas yang mendukung ekspansi pasar. Selanjutnya, peran fungsi SDM dalam mobilitas internasional. Fungsi SDM memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan kompensasi global yang adil dan kompetitif, pengelola kinerja karyawan yang ditugaskan ke luar negeri, serta menyediakan dukungan bagi keluarga karyawan agar proses penugasan internasional dapat berjalan dengan efektif. Adapun MSDM berkontribusi melalui beberapa fungsi utama. Yang pertama itu seleksi dan rekrutmen. Seleksi dan rekrutmen itu memilih kandidat ekspatriat berdasarkan kompetensi teknis, kemampuan adaptasi budaya, dan kesiapan keluarga, bukan hanya kinerja domestik. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan lintas budaya, yaitu membekali karyawan dengan pemahaman bahasa, etika kerja, dan norma sosial negara, tujuan untuk mengurangi culture shock. Yang ketiga, kompensasi dan benefit internasional, yaitu merancang paket gaji yang adil, misalnya pendekatan blanche sheet approach,
agar ekspatriat tetap termotivasi. Yang keempat, manajemen kinerja global, menyesuaikan standar evaluasi dengan konteks lokal namun tetap selaras dengan tujuan perusahaan induk. Yang kelima, repatriasi, merencanakan reintegrasi karyawan setelah tugas internasional agar pengetahuan dan pengalaman yang didapat tidak hilang. Dengan fungsi-fungsi ini, MSDM memastikan proses mobilitas internasional berjalan efektif, mengurangi tingkat kegagalan ekspatriat, dan mendukung pencapaian strategi global perusahaan. Selanjutnya, ukuran kontribusi fungsi SDM. Kontribusi fungsi SDM terhadap pengelolaan mobilitas internasional dapat diukur melalui pendekatan HR Scorecard yang menghubungkan aktivitas dan kebijakan SDM dengan hasil strategi perusahaan. Adapun selanjutnya indikator kontribusi fungsi SDM dalam mobilitas internasional yaitu pertama, tingkat keberhasilan penugasan, persentase ekspatriat yang menyelesaikan kontrak tanpa penarikan dini. Yang kedua, tingkat retensi pasca repatria. Beberapa persen ekspatriat tetap bekerja di perusahaan 1-2 tahun setelah kembali. Selanjutnya, kecepatan adaptasi. Waktu yang dibutuhkan ekspatriat untuk mencapai kinerja optimal di negara tujuan. Selanjutnya, kepuasan ekspatriat dan keluarga diukur melalui survei terhadap kepuasan kerja dan kehidupan sosial. Selanjutnya, efektivitas biaya, perbandingan biaya penugasan internasional dengan manfaat atau kinerja yang dihasilkan. Yang selanjutnya, transfer pengetahuan, sejauh mana pengetahuan dan keterampilan dari penugasan internasional diterapkan kembali di organisasi. Selanjutnya, kinerja unit bisnis internasional, kontribusi langsung ekspatriat terhadap capaian target unit bisnis di luar negeri. Indikator-indikator ini membantu perusahaan menilai apakah fungsi SDM benar-benar memberi nilai tambahan strategis, bukan hanya menjalankan aspek administrasi. Adapun kesimpulannya, yaitu pengelolaan mobilitas internasional merupakan proses strategis yang mencakup seleksi, pelatihan, penempatan, dan repatriasi karyawan yang ditugaskan ke luar negeri. Fungsi SDM memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan proses tersebut melalui kebijakan kompensasi, manajemen kinerja, dan dukungan adaptasi budaya. Kontribusi fungsi SDM dapat diukur secara terstruktur melalui pendekatan HR Scorecard yang menghubungkan aktivitas SDM dengan hasil strategis perusahaan, sehingga peran SDM tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi mitra strategis dalam mendukung keberhasilan bisnis global perusahaan.